Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Di episode sebelumnya kita telah membahas beberapa ceramah-ceramah dari habaib yang dianggap sesat atau dianggap menyeleweng dari ajaran agama Islam, di mana di dalam ceramah tersebut tidak berlandaskan dengan Al-Quran, hadis, dan ijtima ulama. Di dalam video kali ini kita akan meneruskan dan mengulas beberapa ceramah para habaib yang dianggap sesat oleh sebagian masyarakat besar Indonesia. Simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Ya illah, pangkat kedudukan muhibbin tu wali. Yang nomor 1. Di dalam ceramah habaib ini menyebutkan bahwasannya muhibbin atau pecinta para habaib itu derajatnya sama seperti dengan seorang wali Allah. Apakah itu sebagian dari ajaran Islam? Tentu saja tidak. Menurut saya Habib ini begitu gegabah melabelkan derajat wali. Karena dianggap gegabah, kenapa? Para muhibbin yang belum tentu jelas gimana track record ibadahnya disandingkan derajatnya dengan wali Allah. Di mana untuk menjadi wali Allah itu salah satunya yaitu sudah begitu pasrah, sudah begitu tingkat ketakwaannya sudah begitu tinggi, tingkat ketakwaannya pada Allah sudah begitu besar. Masa secara logika saja sudah tidak bisa diterima. Masa hanya seorang muhibbin atau dengan kita mencintai seorang habib menjadi seorang muhibbin derajatnya sama dengan wali Allah? Tentu tidak. Apakah bisa dikatakan Syekh Abdul Qadir Ad-Jilani itu derajatnya sama dengan para muhibbin habaib ini? Tentu saja tidak. Itu melecehkan kewalian keagungan dari Syekh Abdul Qadir Ad-Jilani. Kenapa pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad? Yang nomor 2 ini lebih konyol lagi. Konyolnya di mana di dalam ceramah Habib ini menyatakan bahwasanya pewaris Nabi itu bukan ulama, tetapi Habib. Tentu ini juga tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahwasanya sudah jelas dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama atau orang-orang yang berilmu itu pewaris Nabi sesungguhnya. Tapi Habib ini menyelewengkan untuk mengagungkan nasabnya dengan cara mendeklarasikan bahwasanya yang berhak mewarisi Nabi itu hanya seorang Habib. Bahkan tidak dijelaskan di dalam ceramahnya itu Habibnya harus sebagai ulama atau Habib yang sebagai pemabuk juga tidak dijelaskan. Ya, ini tentu sangat bahaya sekali ketika kita berpaham seperti ini. Karena ketika kita menganggap bahwasanya pewaris Nabi itu adalah Habib yang tanpa diembel-embeli menjadi seorang ulama, tentu kita sebagai masyarakat Islam yang awam akan bingung menjadikan seseorang sebagai panutan kita setelah Nabi Muhammad SAW. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga lah kadar keimanan kalian kepada Allah. Yang nomor 3 ini lebih tidak masuk akal lagi, karena di dalam ceramah Habib ini menyatakan bahwasannya orang yang tidak percaya dengan Habib itu dinyatakan kafir. Ya Allah, padahal seseorang itu telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi tidak percaya dengan Habib dianggap kafir. Terus kafirnya dari mana? Apakah Habib ini sudah memasukkan bahwasanya percaya kepada Habib itu masuk rukun Islam yang ke-7? Tentu ajaran Islam tidak seperti itu. Kita dilihat keimanan kita itu berdasarkan rukun iman kita yang ada 6 itu. Dan di dalam rukun iman itu tidak ada yang menyatakan bahwasanya iman kepada Habib itu harus ada. Dan ini kita sebagai masyarakat awam jangan diikuti Habib yang seperti ini.
karena sangat bahaya sekali. Sangat mudahnya mereka mengkafirkan seorang muslim hanya tidak mengakui, hanya tidak mengimani kehabiban seseorang. Padahal keimanan seseorang itu dilihat ya dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika seseorang itu sudah mengatakan kesaksian bersahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, seseorang tersebut sudah iman. Tidak ada embel-embelnya harus cinta, harus percaya kepada habaib. Diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Dan yang nomor 4 ini juga sangat konyol sekali. Bahkan menurut saya ini menistakan Nabi Muhammad sendiri. Karena di dalam ceramah Habib ini menyatakan bahwasannya salah satu leluhur mereka, salah satu leluhur habaib ini pernah mi'raj ketemu Allah 70 kali dalam sehari. Apakah itu sesuai dengan ajaran Islam? Tentu juga tidaklah. Manusia yang bisa mi'raj itu cuma satu, yang bisa langsung ketemu dengan zat Allah itu cuma satu melalui mi'raj, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada seorang yang mengaku habib yang dengan ceramahnya menceritakan leluhurnya beliau, menyatakan bahwasanya dengan mudahnya mi'raj sehari 70 kali. Ceramah-ceramah seperti ini sebetulnya telah menistakan, telah menghina Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai seorang awam harus pagri, benar-benar dipagri dengan ceramah-penceramah seperti ini. Karena sangat rawan sekali mengganggu keimanan kita. Apabila kita percaya ceramah atau cerita-cerita yang khurafat seperti ini, tentu secara tidak langsung kita akan ikut-ikutan menghina Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena mi'raj itu salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Dan itu oleh Habib ini dengan entengnya diceritakan bisa dilakukan oleh leluhurnya. Bahkan 70 kali dalam sehari. Astagfirullahaladzim. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Sarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Sarifah tersebut. Selanjutnya yang nomor 5, ini juga sangat konyol sekali. Karena di dalam ceramah Habib ini menyatakan bahwasannya seorang laki-laki biasa yang menikahi seorang Sarifah atau keturunan dari Nabi Muhammad, dari perempuan, ibadahnya akan tertolak. Ya Allah. Memandang ini juga sudah menghina Allah sebetulnya. Kenapa bisa dikatakan menghina Allah? Karena sudah merampas otoritas hak Allah itu sendiri. Karena bisa menilai ibadah yang diterima oleh Allah itu siapa dan dari siapa. Nah, di dalam ceramahnya Habib ini menyatakan bahwasanya seorang lelaki yang bukan Habib kalau menikahi Sarifah ibadahnya akan tertolak selama seorang yang tidak Habib itu tidak bisa mengembalikan keperawanan Sarifah itu. Ya Allah, ajaran macam apa ini? Astagfirullahaladzim, tidak bisa berkata-kata saya. Oke sobatilah, itulah beberapa video-video tentang kesesatan dari ceramah para habaib yang menurut saya sangat sesat sekali. Dan kita sebagai seorang awam harus benar-benar skeptis ketika mendengarkan ceramah-ceramah para habaib ini, yang di mana ceramah-ceramah tersebut tidak berdasarkan dengan literasi agama Islam, Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtima ulama. Kita harus benar-benar aktif dalam mencari kebenaran Islam sendiri, tanpa memandang siapa yang mengucapkan, tanpa memandang dari siapa perkataan itu diucapkan. Islam berdasarkan ilmu, Islam tegak berdasarkan keilmuan, bukan berdasarkan kenasaban.
Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.